Pak Andika, setelah purna tugas menjadi prajurit TNI kan Bapak disebut-sebut dalam berbagai kesempatan sebagai tokoh yang punya popularitas tinggi lah, gitu ya. Memang Bapak tertarik masuk ke dunia politik, Pak? Iya, dunia politik sebenarnya saya tidak pernah menyebut saya sebagai akan menjadi politisi. Sebetulnya enggak. Ya. Sederhana banget kok, Ya, Mas. ya. Karena pengalaman saya kan 40 tahun di birokrasi. Berarti birokrasi bagian dari eksekutif, Mas. Betul. Itu sebagai praktisi. Ya. Tapi juga kebetulan pendidikan saya, memang saya sengaja ngambil public policy, public administration. Yang ilmunya juga eksekutif lah, ilmunya pemerintah. Ya. Jadi saya membayangkan saya sudah pensiun dari karir pertama saya, 40 tahun. Padahal saya kan masih sehat. Ya. Saya masih produktif. Dan harus. Ya. Harus produktif. Ya. Nggak mau saya nganggur di rumah. Ya betul, saya sekarang misalnya sudah kerja di perusahaan swasta sebagai komisaris. Tapi kan juga itu kan bukan bidang saya. Iya. Bisa saya belajar, tapi akan lebih optimum prestasi saya kalau saya bekerja di bidang yang saya kuasai, kan gitu, Mas. Nah, sehingga kalau saya membayangkan diri saya nanti paling bagus bekerja di pemerintah, berarti mungkin di dalam kabinet, belum tentu di kabinet membernya, tapi bisa aja di bawah-bawahnya. Berarti kan saya harus masuk bersamaan dengan presiden. Ya. Presiden terpilih, membentuk kabinet, dan saya berharap bisa masuk di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan yang menentukan calon presiden, wakil presiden partai politik. Betul, Pak. Ya saya berarti harus masuk dalam sistem politik nasional dulu. Gitu. Jadi bukan saya ingin menjadi politisi, tapi lebih karena saya akan optimum manakala saya ditempatkan di eksekutif. Tapi memang Bapak sudah dilamar atau dihubungi oleh sebuah partai politik begitu, Pak? Kebalik. Atau lebih? Kebalik. Justru saya yang mendatangi. Oke. Mendatangi yang sampai sekarang belum bisa saya sebut karena ada kesepakatan bahwa nanti yang menyampaikan ke publik bukan saya. Oke. Pak, dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa Bapak ini diminta untuk memberikan support kepada seorang bakal calon presiden kita, Pak Ganjar Pranowo. Itu benar nggak sih, Pak? Gimana ceritanya itu, Pak? Tidak ada perintah dari siapapun. Justru sayalah yang menentukan pilihan saya sendiri. Oh gitu. Saya tidak punya target. Ya. Artinya saya tidak punya target ingin jadi apa. Enggak. Tapi yang pasti saya lakukan tahun depan, memilih, nyoblos. Karena itulah kesempatan saya pertama nyoblos. Ya, setelah jadi 40 tahun jadi prajurit ya, Pak ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sebelum masuk tentara, pas nggak ada coblosan, nggak ada pemilu waktu itu. Jadi ini first time nanti, Pak ya? First time. Kan 17 tahun kan saya masih kelas 1 SMA lah, kelas 2 SMA. Nah itu 17-18 waktu SMA nggak ada. Begitu masuk tentara selesai sudah nggak bisa nyoblos kan? Nggak bisa lagi. Ya. Nah, karena nggak ada target, jadi saya ingin memilih tahun depan itu melalui satu proses yang benar-benar matang, yang saya pertimbangkan sendiri dengan matang dan saya pilih, sehingga tahun depan itu kan saya nyoblos presiden. Ya. Saya nyoblos anggota DPR RI. Calon anggota legislatif ya. DPRD dari Jakarta. Ya. Karena saya kan tinggalnya di Jakarta. Dan gubernur Jakarta. Ya. Jadi saya harus mulai. Kalau yang lain kan belum kelihatan. Misalnya calon legislatif belum ada daftarnya. Ya. Yang sudah adalah calon presiden. Makanya terlepas dari apapun nanti yang diberikan kepada saya tugas, yang jelas saya akan nyoblos untuk pilpresnya. Dan saya memilih Mas Ganjar. Pak, seberapa kenal Pak Andika dengan Mas Ganjar Pranowo, Pak? Saya kenal Mas Ganjar dan Mas Anies itu relatif sama. Oh gitu ya, Pak? Iya. Jadi baru setelah saya menjadi Komandan Pas Pampres. Saya ikut Pak Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres. Nah disitulah pertama kali. Mas Ganjar karena waktu itu sudah gubernur. Betul. Jadi setiap kali presiden pulang ke Solo misalnya, awal-awal itu kan beliau juga pulang. Ya. Nah itulah ketemu mulai. Terus
Mas Anies waktu itu kabinet Betul. sebagai Menteri Pendidikan. Ya itu. Tapi kalau dengan Pak Prabowo pasti lebih lama lagi Udah ya. lama. Karena sama-sama prajurit TNI dulu Pak ya. Dulu waktu masih kapten saya udah jadi anak buah beliau langsung. Iya. Jadi persentuhannya ketika Bapak jadi Daspan Pak Komandan Pasukan Pengaman Presiden ya Pak. Betul, kepada Mas Anies dan Mas Ganjar. Iya. Pak, Jadi- kalau boleh disebutkan dalam satu kalimat gitu Pak. Kalau saya tanya Ganjar Pranowo, jawabnya Bapak apa? Satu kalimat. Satu kalimat, Nah, sangat pantas memimpin Indonesia. Mas Anies? Ya, menurut saya Mas Anies, karena saya sudah memilih Mas Ganjar, Nah. Mas Anies juga pantas menjadi pejabat negara. Kalau Pak Prabowo Subianto? Pantas menjadi pejabat negara. Iya. Iya. Pak, Bapak ini kan sudah punya pengalaman 40 tahun jadi prajurit TNI, lalu kemudian ingin memakafkan diri sebagai masuk ke dunia politik tentu saja. Pak, kalau misalkan berandai-andai gitu, nomenklatur yang pas buat Bapak apa, Pak? Ya kalau saya yang memilih. Ya, Tapi kan saya juga tahu Mas, prakteknya kan nanti kan nggak mungkin saya punya kewenangan untuk Ya. memilih Betul. buat saya sendiri Ya, kan betul. gitu. Jadi akhirnya ya tugas apapun yang diberikan saya siap. Tapi kalau melihat pendidikan saya, kemudian pengalaman saya, ya jelas Menteri Pertahanan menurut saya cocok. Ya. Menko Polhukam cocok. Kemudian misalnya Menteri Pan RB cocok. Ya. Mensesnek ya bisa cocok juga. Ya. Karena pendidikan Bapak ke arah sana ya Pak ya.